di pusar ya, tali pusar. Puser ya. Pusar, oke. Dan Desa yang Puser. sedang bersama kita ini adalah murid, murid lah ya, Iya, murid dari Pendeta Yakob Sulistyo. Bisa dibilang ini murid yang dikasih, betul? amin. Amin. Jadi beliau ini Pak Murjito ya, Iya, Sarmujito. Sarmujito atau nama baptisnya Yukanan Sarmujito. Ya, Yukanan. Ya Yukanan, Pak Yukanan ya. Ini nggak mau pakai Yakobus. Pak Yu aja Yukanan. Oh, Ya. nggak mau pakai bahasa Yunani. Kenapa Ya, pakai bahasa Ibrani? ya, ya udah biasa itu. Oh, Orang oke, itu kalau sudah terbiasa itu mau ganti yang lain sulit. siap. Nah, Jadi Pak Yukanan ini adalah saksi perjalanan hidup dari Pendeta Yakob Sulistyo. Karena beliau ini salah satu yang dari pertama ya mendampingi. iya, 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 betul. Pertama Dari atau dari pertama beliau ya dulu sebelum beliau diberhentikan dari GBI, saya termasuk salah satu kelompok sel Family Altar. oke. Jadi saya ketua Family Altar dan saya tahu persis kondisi beliau dari waktu berada di gereja lama sampai sekarang ini. Kalau boleh Begitu. tahu deh, udah berapa lama ngikut Pak Yakob? Saya sejak tahun 2000. Tahun 2000. Ya, Tahun 2000. 2000 ikut, 2001 keluar dari GBI, Betul, ya, dipecat. ya, ya, Oke. kurang lebih 1 tahun ya. Baru 1 tahun ikut terus ke Ya, sini. tapi karena saya sendiri latar belakang saya dulu dari Gereja Kristen Jawa, Oh, dari GKCW. ya, Gereja Kristen Jawa Oh, bukan W itu oh beda. Wetan. Oh tuh ya Jawa Hmm. Wetan ya. Ini Ini beda. Jawa Tengah ya. Jawa Tengah. Nah, di kitab suci apa GKJ Gereja Kristen Jawa itu kan ada Yehuwa juga. Oh iya, pakai Nah, Jawa. Yehuwa dengan Yahweh itu kan sama sebenarnya. Nah, kemudian ketika beliau mengajarkan dan saya juga tahu persis kalau di kitab Lembaga Alkitab Indonesia Tuhan Huruf Besar semua itu kan ditulis di kamus belakang itu adalah Tuhannya bangsa Israel yang namanya adalah Yahweh. Nah, kemudian agama Kristen kan akarnya dari sana, dari Israel. Jadi kalau yang diajarkan oleh Musa, oleh Abraham, oleh nabi-nabi waktu itu adalah Bapa Yahweh kepada umat Israel. Bukan Makanya Allah ya. ya bukan Allah. Di Israel itu kalau nggak ada Allah, Allah itu kalau nggak salah malah sesembahan umat Muslim. bukan, kalau di Israel itu apa Umpatan. pohon atau Oh, apa ya. gitu loh. Kita balik ke perjuangannya ya Pak ya, Iya, iya, biar iya, iya. fokus. Karena kalau pengajaran nanti penontonnya tidur Iya, Pak. iya, betul. Nggak sanggup mereka. Benar, benar. Yang menarik nih, Bapak ikut kan dari Gereja Kristen Jawa tuh, Iya, pindah ke GBI waktu itu. iya, betul. Itu kenapa mau pindah ke GBI? Karena pengajaran ada Yahweh atau karena iseng-iseng? Enggak juga, tapi karena saya itu dulu banyak belajar di lembaga Alkitab di LPMI, Lembaga Pelayanan Mahasiswa di Indonesia itu. Jadi saya di situ banyak belajar tentang, dan kemudian saya ketika di Gereja Kristen Jawa waktu itu ya banyak disorot oleh majelis dan sebagainya. Loh, ini kok pengajarannya kok begini, kok begini. Oh beda. Dan di kitab suci itu ada. Nah, saya belajar dari LPMI. Ya. Jadi akhirnya saya setelah pindah di Ambarawa, saya putuskan udah saya nggak ke GKJ tapi langsung ke GBI pada waktu itu. Waktu beliau jadi pendeta di situ. Dan Itu saya juga belum kenal sama beliau waktu itu. Tapi kan GBI itu kalau bukan GBI-nya Pak Yakob kan biasanya juga pakai kata Allah, terus juga lebih fokus dengan waktu itu juga roh. masih pakai itu. Oh masih pakai itu. Justru setahun 2001 itulah baru ya stop. beliau mengajarkan itu. Baru saya juga terkejut. Saya justru setuju, paham, mengerti. Karena ketika di Gereja Kristen Jawa itu ada Yehuwa. Oke, jadi Jadi merasa cocok nih dengan yang ya kemarin di cocok. gereja lama. Iya, benar. Kalau boleh tahu nih, ya ini
yang bersaksi nih teman-teman ya, karena Iya, sama kayak Yesus yang bersaksi kan muridnya. iya, Nah, ini iya. Pak Yakob yang bersaksi muridnya juga nih. Ini menarik nih. 2001 Pak Yakob diberhentikan. Betul. Diberhentikan. Itu tepatnya pada tanggal 17 Agustus Oh, ulang lagi HUT pas RI. Hari Raya Kemerdekaan. Waktu itu saya masih mengajar, saya guru SD dulu. Itu lagi ibadah, ada Sekolah. ibadah 17-an atau enggak? Iya, ibadah 17 17 Agustus itu di justru gereja. di gereja. Lah kemudian kan malamnya kita sudah juga sudah keliling Hmm. ke jemaat-jemaat yang masih setia kepada beliau supaya karena beliau kan tahu ada suratnya kan sudah sampai ke beliau pada waktu besok akan diumumkan beliau Berhentikan. Oh, udah diberhentikan. tahu 1 hari sebelum Lah 1 hari pemberhentian. sebelumnya karena saya selesai mengajar juga datang ke rumah beliau waktu itu di Serasi dan bilang, Pak saya dipecat. Enggak apa-apa toh Pak dipecat, nanti kita buat gereja lagi sendiri. Terus akhirnya kita ke Polres di Salatiga dan di sana disarankan kalau kita masih mendukung beliau ikut datang ke gereja barangkali bisa benturan. Makanya saya sendiri sama teman keliling jemaat yang masih mendukung beliau disarankan supaya tidak ke gereja dari Pak Kapolres loh ya yang menyarankan. Terus saya keliling malam itu, tapi saya sendiri datang. Tapi saya datang dengan pakaian pramuka ya, karena habis itu saya akan ke sekolahan upacara 17 Agustus. Karena Jadi, guru ya. Saya guru waktu itu. Waktu itu Ya. guru. Ya kalau boleh tahu tuh, artinya kan tahu nih besok mau dipecat. Ada saran dari Kapolres ya. Iya, betul. Udah kalau memang mendukung Pak Yakob supaya nggak jadi besok itu ada komplain-komplain, Nah, benar, enggak ada kalian benturan. memilih abstain, jangan datang. Iya, betul. Sebagai wujud tidak setujunya itu dengan cara tidak datang ya. Nah, terus besoknya itu nggak datang. Saya datang. Bapak sendiri datang Saya kan, yang sendiri jemaat nggak? datang, yang lain enggak datang. Yang sudah tak kasih informasi terlebih dahulu. Berapa orang itu? Semalaman ya hampir 200-an orang lah. Nggak datang semua? Enggak. Hah? Jadi waktu pengumuman dari GBI pusat itu nggak ada yang datang? Ada berapa orang aja? Ya sebagian besar enggak datang mereka. Kosong lah gerejanya jadi ya? Bukan. Gereja kan waktu itu ada 600-an Oh, lebih. sudah 600 jemaat ya? Iya, jemaatnya. Oh, yang istilahnya royal ya kalau kita bilang. Setia ke Pak Yakob ada 200. Sekitar itu 200-an. Terus mereka nggak datang? 286 itu. Wong saya sendiri yang ngelis kok. Ngelis. Jadi mereka tanda tangan di list itu. Dari pihak GBI-nya nganggap ini pemberontakan dong? Ya barangkali begitu juga. Jatuhnya ini memberontak ini kan gitu. Terus apa langkah yang terjadi setelah itu? Ya setelah itu akhirnya 17 Agustus beliau diberhentikan dari GBI. Terus 1 minggu kita tidak ibadah. 26 Agustus kita ibadah pertama di rumah jemaat. Oh, karena belum ada tempat. Ya, belum ada tempat ya kita pakai alat seadanya. Gitar bolong itu kita pakai. Jemaat yang ikut beliau yang punya gitar bawalah ke rumah itu, kemudian kita ibadah di situ sekitar 4 bulanan kali. Kemudian setelah 4 bulan akhirnya kita sewa ruko. Pada waktu sewa ruko ya namanya ruko kan kecil juga. Dengan jemaat 200-an lebih kan enggak mungkin cukup. Waktu di rumah jemaat muat? Waktu di rumah jemaat ya sampai di luar, sampai ruangan-ruangan kamar-kamar dipakai juga. Oh, di-full-kan ya? Di-full-kan ya. Yang jadi pertanyaan gini. Di-full-kan juga, pause dulu bentar. Pause. Habis baterai loh. Yuk. Ingat ya tadi terakhirnya apa? Iya, iya. Ini kuli medsosnya harus kita foto lagi, laporan nggak beres. Ya ini kelakuan Kores guys, nggak siapin baterai, tiba-tiba kami disuruh pause. Nih. Baterai nggak panik, nggak tahu kenapa.
3, 2, 1. Kenapa sih? Sampai di rumah jemaat Oh itu ya, cukup enggak itu deh. oke. Ya semua ruangan akhirnya Oh ya, siap. dipakai itu. Oke. Terus sewa ruko. Sewa ruko, akhirnya kita dapat ruko, kita sewa Satu di ruko. situ 1 ruko 2 tahun, lantai 2 yang bawah untuk ibadah, kemudian yang atas untuk pengerja. Iya, Kemudian kita di situ 2 tahun. oke. Nggak, saya agak bingung gini. Mm-mm. Biasanya kan GBI itu ya, kalau untuk orang-orang yang dianggap pengajaran yang nggak sesuai dengan visi misi gerejanya, Mm-mm. itu kan diingatkan terus disuruh nggak boleh, harus ikut pengajaran mereka. Mm-mm. Pak Yakub sendiri itu kenapa dia tetap ngotot dengan pengajarannya, tidak mau legowo, istilahnya ngalah aja lah supaya mempertahankan jabatannya, atau udah jemaat 600 sayang gitu ditinggalkan gitu. Heeh. Ya beliau kan lebih taat kepada kebenaran, Hmm. kepada kebenaran firman Tuhan yang memang diperintahkan Hmm. untuk menyembah kepada Bapa Yahweh. Dan akhirnya beliau mengajarkan itu, dan terus oleh Sinode GBI beliau diskoros terlebih dahulu. Oh, pernah diskors. Diskoros 4 bulan. Alasan yaitu- skors karena pakai kata Iya, Yahweh itu karena nggak boleh, mengajarkan Yahweh itu dianggap ajaran sesat, dianggap ajaran sesat. menyimpang lah dari Nah, gereja. setelah itu maka tanggal 17 Agustus itu beliau Setelah diberhentikan. 3 bulan, Setelah kurang lebih ya 4 bulan 3 bulan. 3-4 bulan ya waktu Iya, itu diskors. iya. Kan artinya Bapak dekat. Ada pernah ngomong nggak, udahlah kita ngalah aja lah kalau nggak Pak gitu, nggak pernah ngomong. Oh enggak. Hmm. Enggak, artinya ya memang itu kebenaran dan itu kita sudah paham, kita sudah mudeng ya. Ya sekalipun resikonya beliau harus meninggalkan pastori, rumah pendeta, Iya. malam-malam juga harus meninggalkan itu dan harus menumpang di rumah jemaat. Tunggu loh. Itu kan ada rumah pastorinya. Iya, Di saat dipecat tuh harus 1 hari itu keluar. ya pada itu juga harus Enggak, biasanya keluar. kan ada dispensasi paling lama 7 hari lah. Biasa Ya, standar orang keluar dari rumah itu kan dalam waktu 7 hari keluar gitu. Ini lah katanya mau ditempati pendeta penggantinya Oh. beliau. Iya Jadi kan, beliau harus keluar ibadah kan minggu depan. dibatasi jam 8 malam kalau tidak salah ya waktu itu ya. Jam 8 malam harus sudah kosong rumah itu. Oh. Makanya kita ya jemaat ya bantu beliau yang masih setia kepada beliau ya seadanya, mobil apapun, kemudian di barang-barang beliau kita titipkan ada yang dititipkan di toko dan sebagainya. Itu benar-benar inilah ya. Ya benar-benar panik. Dan waktu itu beliau itu putranya yang sulung, Mbak Dina itu waktu itu mau kuliah di Amerika. Sedangkan papanya sudah tidak ada apa-apa juga. Jadi pengangguran. Lah ya sudah tidak ada apa-apa. Akhirnya ya tetap berangkat ya karena saran dari dedinya ya. Dan sampai sekarang ada di Amerika, malah jadi warga negara sana. Jadi itu penderitaan beliau. Rumah juga tidak punya waktu itu, mau kontrak rumah pun uang juga nggak ada. Karena Itu kenapa bisa nggak ada uang? Jadi selama ini nggak nabung ya gitu? sudah selama 4 bulan tidak dikasih uang itu. Oh, jadi waktu tabungannya sudah untuk sanggup anaknya ke Amerika. Enggak, jadi selama 4 bulan itu kenapa nggak digaji? Nggak digaji, memang nggak diberikan. Biasa kan orang kalau dirumahkan pun gaji tetap jalan gitu. Ya itu mungkin ya ini beda kok. Yang penguasanya kan majelis gereja. Nggak ada aksi perlawanan dari Pak Yakub dulu ke mana kayak gitu, kayak dinas? Kayaknya enggak ada juga. Oh, nggak ada ya. Ya, Pasrah. Ya pasrah. Bapak waktu itu kenapa memilih ikut Pak Yakub? Kenapa nggak cabut aja? Ngapain ikut orang yang udah susah? Ya, karena saya tahu yang diajarkan itu kebenaran dan itu sesuai dengan kitab suci. Bapak ngeliat dari situ? Iya, karena sesuai dengan kitab suci, makanya saya tetap apapun resikonya, oke lah kita tanggung bersama-sama. Ya waktu itu tidak hanya saya, ada banyak waktu itu yang ditunjuk sebagai pengurus itu sekitar ada 5 orang
yang kita dukung beliau waktu itu. Tapi luar biasa juga loh, sepertiga artinya ya. 200-an itu kan 280 itu sepertiga loh. Ya, tapi di belakangan kemudian kan jemaat yang ke kita itu dikunjungi lagi dari gereja lama. Oh, dikunjungi, Kemudian kenapa nggak datang? dikunjungi, dikasih uang, dikasih sembako. Sampai gitu. Ya sampai gitu kan, akhirnya ya kembali lagi ke sana. Ya enggak masalah karena kita memang belum punya, enggak punya apa-apa, wong gereja aja enggak punya. Ya fasilitas untuk ibadah juga enggak ada. Berapa yang akhirnya balik? Ya sekitar 100-an itu ada. 100-an. Iya. Artinya yang bertahan pun 100-an. Iya, yang bertahan 100-an. Kemudian kan berjalannya waktu, terus kita juga terus enggak diem, terus memberitakan tentang kebenaran itu kan akhirnya ditambah-tambahkan juga kembali oleh Bapak Yahweh untuk ke gereja kita. Oh, itu tambah-tambahkan bekas orang lama yang udah sempat balik ke GBI itu atau dari yang lain-lainnya gitu? Ada juga yang dari yang lama, tapi ada juga yang dari lain-lain. Makanya kita ada radio dan sebagainya itu ternyata juga itu sangat berpengaruh. Jadi Ide siapa tuh radio? Ya. Ide. Radio idenya Bapak Gembala juga. Itu kapan dibangun? Dibangun itu tahun 2005 ya. 16 atau 5? 2005. Ya. Jadi gerejanya ada radio ya? Ada radionya. Untuk menyiarkan ya, pengajaran untuk Pak Yakob. menyiapkan pengajaran beliau, dan ada juga yang bisa langsung ikut ibadah toh, yang jauh-jauh lewat radio konvensional, ada juga yang lewat streaming ya. Kalau streaming itu bisa dari luar kota juga. Gitu. Terus saya ada dengar sempat dipersekusi. Dipersekusi. Iya, diancam, dizolimi lah gitu. Oh. Iya, pernah juga waktu kita ibadah di rumah jemaat itu juga pernah ada isu kita mau diserang dari masyarakat. Diserang gimana tuh? Ya dibubarkan maksudnya. Oh, mau dibubarkan. Mau dibubarkan, tapi ternyata ya makanya kita ibadah juga dengan was-was juga. Ada juga yang berjaga di luar dan sebagainya, tapi ternyata juga enggak ditakut-takuti aja rupanya. Ditakut-takutin. Kemudian yang ikut ke beliau juga ditakut-takuti, nanti ditangkap polisi. Alasan ditangkap polisi? Ya karena dianggap pengajarannya pengajaran sesat itu. Yang berhak menentukan pengajaran sesat siapa? Kan kecuali pemerintah nih kan bilang, oh ini pengajaran sesat, oke lah gitu. Ya namanya orang menakut-nakuti supaya yang ikut beliau itu pada mundur kan bisa juga. Ya cara orang itu begitu. Sampai beliau itu juga diserahkan ke orang-orang Muslim juga. Maksudnya diserahkan gimana? Supaya dianggap membuang toh Tuhannya orang Muslim. Oh, difitnah sama orang-orang bahwa Pak Yakob ini sedang menghina sesembahannya umat Islam gitu. Iya. Padahal malam Pak Yakob ini yang meluruskan dan mengembalikan supaya orang Kristen tidak memakai istilah Allah, tapi malah difitnah ya, dibilang ya, difitnah. Tapi justru ketika beliau di sidang Pak Kiai pada waktu itu, ya setelah beliau jelaskan justru mereka mendukung. Iya sama Pak, kita dengar kayak ini juga harusnya mendukung gitu. Mereka mendukung, malah pada waktu setelah gereja yang tadi kita ke sana tadi, gereja itu pada waktu ibadah pertama itu ada santri-santri juga yang ikut datang di situ. Penasaran. Iya, ikut menjaga lah istilahnya kalau ada apa-apa. Serangan ya. Iya. Oh, jadi malah santri yang berjaga takut serangan dari gereja lain. Berjaga ikut ibadah di situ. Oh, menarik. Itu ya. Terus sampai sekarang hubungan kita sama Pak Kiai juga masih baik. Kadang-kadang kita kalau Idul Fitri dan sebagainya ya kita menyampaikan ucapan selamat hari raya Idul Fitri, mohon maaf lahir batin itu tetap ada. Jadi hubungan kami tetap baik sampai sekarang. Ya setiap minimal 1 tahun sekali itu kita ketemu mereka begitu. Karena kan orang bilang apa ya, di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung lah ya. Iya. Harus sama lingkungan nyaman. Kalau kita sama lingkungannya udah nggak nyaman, rasanya itu apa guna lagi gitu kan? Sama tetangga. Saya punya teman kayak gitu. Sama tetangga berantem terus. Iya. Terus saya bilang mending lu jual rumah aja lah. Daripada nyaman di situ lah. Iya, mau keluar rumah liatin,
Lagi di depan dia. Kalau dia di depan lu nggak berani keluar, takut nggak enak. Saya sering sampaikan kan, saya juga tugas di radio kan. Selamat pagi Ambarawa, saya sering sampaikan untuk masyarakat Ambarawa, mari kita tetap jaga persatuan dan kesatuan. Ya sekalipun kita berbeda agama, berbeda suku, ras, berbeda adat istiadat kita, berbeda sosial ekonomi kita, tetapi mari kita tetap jaga persatuan dan kesatuan sesuai dengan semboyan bangsa dan negara kita, Bhinneka Tunggal Ika, supaya kita apa? Nyaman, kita kerasan tinggal di mana kita ada, saling mengasihi, saling rukun, saling mendukung, itu kan indah. Betul. Tinggal di daerah yang seperti itu. Gitu. Malah sebenarnya gini ya, kalau ini perspektif kami ya sebagai umat Muslim ya, kalau sembahannya saja sudah Yahweh, nggak ada lagi istilah-istilah Islam. Loh ini agama yang berbeda, ngapain kita ada diskusi dan debat-debat nggak penting kayak sekarang di medsos gitu kan? Sama kayak kita sama umat Buddha sama Hindu, kenapa kita nggak pernah ada perdebatan? Loh, sesembahan dia beda kok. Karena sudah beda. Sudah beda. Nah ini kan nggak beda ya. Karena ya dipakai. Iya, karena banyak jemaat awam itu bingung gitu. Iya. Ini kok katanya Allah juga, oh sama ini Tuhannya gitu kan? Cuman kan bagi umat Muslim itu penghinaan karena dibilang Tuhan kami punya anak. Iya, punya anak. Ada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus ya. Sama kayak tadi saya bilang, kalau di Hindu pun orang Hindu kayak keberatan gitu kan. Sejak kapan Tuhan kita jadi punya anak? Kan di terjemahannya anak dari Sang Yang Widiwasu. Iya. Widiwasa. Sedangkan mereka selama ini mempelajari Sang Yang Widiwasa ini tidak bisa dilihat, tidak ada wujudnya, dan tidak ada anak gitu. Tiba-tiba nih ada anak kan, apaan ini gitu. Itu jadi kayak, loh, apa maksud lu gitu ngambil sesembahan orang gitu kan? Iya. Nah, ini yang sebenarnya kita pingin masyarakat Indonesia lah terutama ya. Iya. Jadi tahu bahwa sebenarnya itu hanya salah paham dari Leesdekker dulu ya, yang menerjemahkan itu kan Leesdekker dulu. Saat dia pertama kali menerjemahkan Bible ke bahasa Indonesia, dia nanya sama penerjemahnya, ya, kata Tuhan itu apa, Sang Pencipta itu apa? Dijawab Allah, ditulislah di situ Allah. Sebenarnya kan itu salah paham dan sebenarnya ya kalau kita udah tahu salah paham ya diluruskan lah. Jangan salah paham itu dibiarkan terus, bahaya kan gitu. Nah, tapi kalau dari pihak Pak Yakob tuh pengennya bukan hanya terjemahan yang itu doang, tapi semua lah ya, semua yang memang keliru diluruskan kembali, balik ke yang bahasa Ibrani gitu. Sebenarnya kitab suci LA itu sendiri kan berangsur-angsur juga direvisi. Iya, ini baru TB2. Kan TB2 ya 2 tahun lalu. Iya. Seperti kalau dulu kan di kitab suci kita itu ada Assalamualaikum, ada masjid juga. Ya, tapi kan semakin hari kan semakin disempurnakan. Terjemahannya diperbarui. Tapi yang ini yang nggak diganti itu yang Gusti Allah itu yang tetap tahu ada. Kenapa Pak? Saya pernah nanya sama beberapa pendeta. Iya. Kenapa itu nggak dibalikin? Jadi dia bilang gini, soalnya orang Kristen itu kan sudah pakai kata Allah lama. Terutama di lagunya lah. Kan banyak lagu-lagu Kristen tuh pakai kata Allah, betul nggak? Allah Bapa kan. Apalagi yang bahasa Jawa itu kan. Jadi dia bilang ini kalau diganti orang bingung. Contoh nih, kakeknya dulu ke gereja, ya, di gereja dia Allah Bapa. Ya, Allah Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Tiba-tiba nanti giliran cucunya, misalnya cucunya Yahweh, Yesua sama Roh Kudus gitu kan. Waktu kakek tanya, Tuhan kita siapa? Dijawab sama cucunya, Yesua, Yahweh dan Roh Kudus. Loh, itu agama apa? Kok beda kita nih kan cucu sama anak? Itu ya benar Allah Bapa, Yesus sama Roh Kudus. Terakhir jadi kakek nenek kakek sama cucu berantem dibilang karena kok jadi beda Tuhannya. Nah, itu dulu pendeta bercanda, dia bilang kami nggak berani mengganti karena takut kalau udah kita ganti nanti generasi Kristen akan kebingungan. Tapi kita bilang ini kalau nggak diluruskan sampai kapanpun hancu. Mending ya udah satu generasi ini beresin dengan nampaknya ada salah paham nih. Ya, mungkin edukasinya akan lama, tapi kan kedepannya di kitab suci sendiri kan sebenarnya orang Kristen ya tahu ya jelas ya bahwa Tuhan memerintahkan nama Yahweh itu disampaikan oleh Tuhan kepada Musa untuk menjelaskan kepada umat Israel. Yahweh itulah namaku, itulah sebutanku turun-temurun dari generasi ke generasi.
Artinya kan kita ini bertanggung jawab untuk anak cucu kita supaya diajar juga dengan nama Yang Tuhan benar, yang iya. benar, ya sesuai dengan kitab suci itu. Walaupun kebenaran itu pahit ya, susah Nah, pertama. iya memang. Lah, buktinya penderitaan Bapak Gembala kita ini Pak Yakub itu. Ya, berapa tahun beliau menderita, enggak punya apa-apa. Bahkan sampai beliau waktu di ruko itu dia mengatakan beliau tidak akan pernah memakai jas kalau belum punya gereja sendiri. Tunggu loh. Tidak akan memakai pakaian yang Mewah. yang Bapak Pendeta itu sebelum punya gereja sendiri. Sumpah Pak Yakob namanya ya. Iya, Kalau ini kan sumpah Palapa nih, sumpah Pak Yakob gitu. ya itu, tapi akhirnya juga benar. Akhirnya 2 tahun persis Tuhan memberikan Tapi gereja sewa. itu. Yang bukan Oh, yang yang setelah 2 tahun kan kita di sewa ruko tuh. ruko kan 2 tahun. 2 tahun. Kita dapat tanah ini walaupun juga lewat perjuangan, lewat doa, lewat pergumulan. Wong itu awal membangun itu hanya ada uang 6 juta atau berapa. Oke, itu setelah dari ruko tuh kemana? Ya itu ke gereja ini, Yang kemarin. yang Tadi, kemarin yang itu. tadi, yang tadi. Awalnya tidak seperti itu gereja itu. Masih Awalnya kecil lah. kita cuma kayak gudang aja, sudah gede tapi sama gudang aja, kotaan gitu. Tapi kok ada duit beli tanah? Ya. Dari 2 tahun Lah, kemarin. beli tanah itu dipinjami juga. Oh, dipinjamin. Ada yang minjami dengan pinjaman lunak. Jadi kita mengembalikan dengan angsur, bahkan ketika tinggal berapa puluh juta gitu akhirnya dilunaskan. Ya, itu pertolongan Ya, kalau Bapak versi Yawi, kalian kalau pertolongan menurut Bapak Yawi, ya betul. kami ya. Ya. Sehingga Tuhan, bahkan Cuman anak-anak beliau juga waktu itu kan yang satu itu lulus SMA mau sekolah di Amerika. Kemudian yang nomor 2 itu waktu itu kelas 1 SMA. Yang satu lagi itu kelahiran 98. Jadi kan banyak yang harus digunakan untuk membiayai keluarga. banyak yang butuh makan lah. Ya iya, tapi ya itulah penderitaan luar biasa toh. Tapi akhirnya Tapi kan belum pernah kayak dipukulin atau di apa, nggak ada. belum pernah. Belum pernah terjadi seperti itu. Ya diancam, diteror, itu Terornya gimana? sering diteror, ya ditakut-takuti, kadang-kadang malam-malam ditelepon, diangkat enggak ada. Ya. Kemudian ya berulang kali begitu. Bahkan kita juga dulu sampai kita itu jemaat menjaga gereja itu, sampai duduk di gereja kita buat kayak ronda malam itu. Sampai macam di film-film. Sampai kita jaga di gereja itu setiap malam kita jatah 4 sampai 5 orang tidur di gereja. 4-5 orang, kalau yang datang 10 yang kalah juga kalian. Iya, tapi kan kita hanya berjaga-jaga gitu. Untuk inilah bentuk solidaritas ya. Ya, bentuk untuk solidaritas. ketenangan beliau juga. Walaupun beliau juga tinggalnya tidak di gereja, tapi di Mbawen. Dulu beliau itu enggak punya rumah. Di Mbawen, dari tinggal di rumah jemaat itu akhirnya ada keluarganya dari Ibu Gembala yang kasihan juga kali, kok pendeta kok diperlakukan seperti itu toh. Ya akhirnya dia dengan uangnya sendiri membelikan rumah di Mbawen itu yang ditempati sampai sekarang. Oh, yang ditempati sekarang yang tadi kami datang. Iya, ditempati itu dari keluarganya. Dan itu langsung dibeli kas waktu itu berapa? 90 juta atau berapa ya? Kalau saya ingat. Itu langsung nama beliau. Ya, nama Pak Yakub. Dihadiahkan. Jadi dihadiahkan ya, karena diperlakukan seperti itu. Ada yang tergerak hatinya. Ada yang hatinya digerakkan. Padahal itu bukan jemaat, cuman saudara ya. Saudara, bukan jemaat. Biasa kan kalau saudara itu padahal ya saudara itu biasanya yang sudah-sudah itu biasa-biasa saja, tidak terlalu dekat juga. Tapi begitu beliau mendapatkan musibah seperti itu, akhirnya dipakai Tuhan untuk menolong beliau. Kadang ada juga ya saudara gini Pak, udah tahu kita susah, masuk udah nggak nolong, diejek lagi. Itulah siapa suruh lu kan? Ya, iya. Udah dibilang jangan sesat gitu, siapa suruh lu pergi sesat? Karena di kacamata mereka pasti sesat kan? Iya, tapi Tuhan itu baik ya, makanya Bapak Yawe itu pakai saudaranya untuk membelikan rumah sehingga beliau bisa tenang tinggal di situ. Itu pun masih terus diteror. Masih ada ya? Masih terus ada teroran itu sampai
Ya sampai kita pun juga yang pendukungnya ya ikut ikut dagdikduk Gini-gini ya. juga ya. Tapi belum bisa memecahkan jumlah jemaat zaman dulu dong, karena tadi di tempat ini kan Oh baru belum 200-an ya, Iya iya yang dulu sempat iya. udah 600 gitu. Tapi kalau beliau itu dulu waktu di gereja lama, visinya itu eh, punya 8 gereja satelit. Oh, satelit ya. Tapi sekarang ini yang GPF ini justru sudah ada 50-an Sudah ada 50. gereja satelit ya. Terdata semua lah ya. Ya terdata semua. Kemarin kita waktu serasean di Solo juga mereka Hadir. hadir ya. 50-an, udah termasuk besar loh, ada Ya 50-an sudah ada 50-an, satelit. cuma kan ya belum gereja yang besar-besar karena itu gereja perintisan ya. Tapi Ya, belum ada regional lah, masih pusat sama satelit kan. ya ini istilahnya kalau sebelum sinode itu namanya gereja induk. Gereja Ya, induk. Ini izinnya sekarang gereja induk. gereja induk ya, Mas Simeon ya. Ya, gereja Karena induk. sinode itu kalau nggak salah kan eh, 10.000 ada apa? jemaat. Kadang bukan masa 10.000-nya aja sih. Kadang kalau lagi kuotanya kosong nggak dikasih juga sama dirjen. Oh ya. Karena saya ingat kayak contoh gereja Mawar Sharon ya, ini sebut merek nggak apa-apa karena kita cuman kasih perbandingan gitu. Oh ya ya. Itu kan Kopilip sama mertuanya pisah, Hmm. pecah tuh. Itulah ada gemes merah sama gemes hitam. Hmm. Kemarin tuh sempat nginduk ke ini, cuman rekeningnya dipisahin. Jadi ada 2 rekening gitu. Hmm. Karena sinode itu masih ini pengajuan gitu Oh kan. gitu ya. Ya biasalah birokrasi itu Hmm. kadang-kadang lama gitu kan. Tapi ini lagi menuju arah sana ya. Iya 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 iya, menuju arah sana. Oke, tapi Tapi ya kaderisasinya gimana? kaderisasi maksudnya? Untuk menentukan siapa yang nanti jadi pendeta-pendeta di satelit itu Oh sudah ada, dikirim dari sudah sini. enggak ya kadang-kadang ada mereka yang memang bisa paham menerima pengajaran yang beliau sampaikan, Hmm. ya. Kemudian ada juga yang sudah pendeta memang. Oh, memang pendeta dari gereja Ya yang dari dulu. gereja yang lama itu terus Hmm. mereka bergabung kepada kita GPF itu. Oh, Jadi boleh gitu ya. boleh gitu juga ya. Tapi kan belum tentu pengajarannya cocok. Nanti cuman cocok di mulut Ya tapi praktek beda. karena beliau Pak Pendetanya sudah menerima ya memang sudah cocok dengan pengajarannya yang disampaikan beliau. Cuma kan harus keluar dari sinode lama. Hmm. Ya, keluar dari sinode lama ya itu resiko kemudian bergabung dengan kita. Ada yang begitu juga. Banyakan itu Pak Yakob atau kalian yang ngerintis atau memang orang yang datang, saya punya tempat, saya punya jemaat, saya mau jadi bagian dari keluarga gereja ini atau gimana? Ada yang sudah punya tempat Hmm. terus bergabung dengan kita, tapi ada juga yang kebanyakan masih perintisan. Jadi mereka paham, mereka mengerti, terus Rumah akhirnya mereka dipakai. mereka dimuridkan, Hmm. ya akhirnya bisa menggembalakan di sana, terus ditabiskan jadi pendeta juga. Kayak contoh nih Kores nih. Dia kan Mm-mm. ngerti nih banyak tentang Bible. Padahal kan bahasa Ibrani bisa deh sebagian. Iya iya. Tiba-tiba kalau dia minta buka boleh nggak? Ya Harus Kristen lah. kalau memang ya sepaham ya saya kira boleh juga. Gitu. Kalau sepaham ya sudah mengerti, paham tentang Tuhannya yang harus kita sembah itu ya. Jadi kalau saya bilang gini, Pak Yakob itu nggak menitik beratkan cabang tuh harus begini begitu ataupun harus harus gimana dengan pusat. Yang penting pengajarannya ya. Iya, iya. Kan ada orang, ya ini kita mohon maaf ya, ada yang istilahnya wanipiro gitu kan. Iya, iya. Ada yang Wani Piro itu ya. wanipiro gitu kan. Heeh. Berapa persembahan yang bisa diserahkan ke Oh, pusat gitu. Ini enggak. enggak. Kita malah sampai enggak ada Banyak begitu. jemaat, banyak duit. Ya, Gitu ya. banyak jemaat, banyak Iya duit. kan ada yang sistemnya gitu kan. Berapa persen harus disetor ke sinode gitu. Atau ke pusat lah kasarnya gereja induk. Ya ini ada memang itu kewajiban gereja lokal ya. Hmm. Gereja lokal itu kan kayak ada perpuluhan gitu. Hmm. Tapi itu ke pengurus bukan ke sinode GPF itu. Bukan. Bukan ke pribadi atau bukan ke ketua sinode bukan. Tapi ke pengurusannya ada ketua, ada sekretaris, ada Untuk hidup bendahara. untuk hidup inilah full timer ya. Untuk kegiatan sinodal Organisasi. organisasi, iya Ini itu. kalau boleh tahu ya, mohon maaf nih, boleh dijawab boleh tidak. Itu waktu pertama kali yang numpang rumah orang, habis itu jadi ruko, itu kan
iya resiko juga kalau sempat nggak nutup operasional bisa tumpul Tapi yo ternyata berhasil. selalu cukup, Selalu cukup. dicukupkan juga Bisa untuk dikatakan perjuangannya berdarah-darah. iya, iya Pak, Karena iya, saya gini ya, dulu saya pernah ngebantu iya, beberapa gereja rintisan, Pak, waktu di mhm, Medan. iya, iya, Ya terutama yang saudara-saudara kita dari pribumi sana lah ya. mhm, Yang istilahnya kan mereka kadang-kadang manajemen keuangan tuh masih kacau. iya, iya, Kadang-kadang pendetanya membedakan uang kiri sama uang kanan nggak tahu digabungin heeh, kadang-kadang kan sehingga heeh, keuangannya kacau balau jadi kita dulu bantuin untuk ngerapiin gitu. mhm, mhm, Ternyata setelah saya cek bukan kacau balau tapi malah nombok sebenarnya itulah kenapa pendetanya tuh sampai harus kerja harus wah kasihan sih ada yang sampai jadi tukang becak. mhm, Dia ini tukang becak dia ngesubsidi gerejanya sampai saya bilang lah ini kok bangun gereja malah tekor nih kan kalau saya mending saya tutup ini gitu. Ini bukannya dapat berkat dari jemaat malah pendetanya yang harus keluar uang gitu. iya, Ada yang ya, gituan nggak di gereja kalian, Pak? ya kalau di gereja kita ada juga yang memang jemaat masih sedikit dan sebagainya, ada yang sampai itu Pak Pendeta, tapi dia juga usaha sendiri. Punya Ada usaha. yang jualan ikan hias, Hmm. tapi beliaunya pendeta. Iya iya itu untuk Tapi membantu itu operasional. untuk membantu kegiatan operasional di keluarganya sendiri juga di gereja, Hmm. begitu. Tapi Pak Jadi Yakub belum sampai ke tahap sampai harus Pak susah Yakub gitu gitu dulu. belum sampai ke situ. Pasti Tetap dicukupi, Tuhan, masih Bapak cukup. Yahweh itu mencukupkan, memelihara beliau. Belum sampai ke situ. Ya, Tuhan pasti tolong, pasti cukupkan. Juga untuk gereja juga demikian. Ya. Dan bahkan beliau itu sama sekali nggak pernah ngurusi yang namanya uang gereja. Jadi Ke ada tim. bendahara, ya itu yang ngurusin. Jadi nggak ngerti blas tentang keuangan gereja. Termasuk dulu ketika di gereja lama juga Nggak mau beliau ikutan. nggak ikut campur tangan di Mau nggak Pak? keuangan. Angkat saya jadi bendahara gereja. Siapa? Waduh. Ya, karena kalau mau jujur-jujuran GB itu Kalau sudah cocok dengan beliau ya boleh juga. Ya udah, nanti aku calling-callingan sama Pak Yakub. Tapi kalau lihat perjuangannya keren ya Pak Yakub. nggak karena gini kita harus jujur ya ini kita ngomong apa adanya ya Iya, GB itu salah satu gereja bergengsi betul iya, tidak iya. gereja bergengsi bahkan jemaat 600 loh itu ditinggalin tuh kayak sayang gitu kan Iya, istilahnya tuh iya. kan udah capek-capek nanam udah saatnya panen kan Iya, betul iya. nggak dibilang waktu ngerintis masih 100-an tiba-tiba udah 600-an ya itu kan udah saat-saat memanen tapi malah ditinggalkan gitu. Ditinggal ya. Tapi karena beliau memikirkan ini menyangkut keselamatan. Makanya kalau beliau nggak berani mengajarkan, sudah dikasih hikmat oleh Bapak Yahweh, ya tentu akan ada orang lain yang akan dipakai oleh Bapak Yahweh untuk mengajar di situ. Oh Makanya iya beliau tetap mengajar. Dan itu juga keselamatan untuk keluarganya, untuk istri, anak-anaknya. betul Ya, makanya kan sekalipun memang harus mengalami penderitaan yang luar biasa. Bahkan saya sendiri itu juga, saya karena di gereja beliau, saya itu ngajar di SD oh Kristen. iya dipecat Ya, saya ikut dipecat tanpa alasan apa-apa dikit. Cuma saya ngundang ada perayaan Sukot gitu. Ya, hari daun hari raya Pondok Daun. ya Pondok Daun Kemudian ada temanku baru dari anak Jogja itu, ya. Terus Bu, gerejaku mau ada acara perayaan Sukot ya. Bu Siang, Bu Kiyok itu teman yang lama. Biasanya tak undang juga datang. Bu Dwi mau ikut. Ya Pak, saya dikasih satu undangan ini. Nggak tak kasih ke di sekolahan, tapi di rumah, di kosnya dia. Tapi itu dianya nggak datang, malah undangan itu sampai ke direktur eksekutif. Ya, sampai direktur eksekutif, terus itu dijadikan alasan untuk saya diberhentikan dengan tidak hormat, dengan tanpa itu memang pesangon. sekolahnya dan itu sekolah Kristen memang Sekolah Kristen, oh karena GKI. sekolah Kristen ya GKI ya, dekatnya ini GBI, ini GKI. Dekat. Gereja Kristen Ya, Indonesia waktu itu saya ngajar di situ ya. yayasannya Ya, saya terus akhirnya ya dipecat. Ya saya nangis juga sih. Namanya dipecat. Anakku itu baru mau masuk kuliah sudah semester 1 dua-duanya. kita Ya. kadang laki masih kuat cuman kita mikir keluarga kan Lah iya makanya itu. Makanya kan ya
akhirnya saya dipaksa untuk nandatangani. Ya, Nggak dikasih sama kesempatan datang. gitu. Udah kamu keluar dulu dari gereja itu lah, nggak usah masuk. Enggak juga. Oh, Ya pokoknya ditunggu, akhirnya saya tunggu sampai 2 jam kok. oke. Akhirnya ya sudahlah, saya Tekan. tanda tangani. Cerita gereja yang tadi kita Iya. datangin, Pak Yakob ini gimana nih? Tunggu. Nggak, aku yang bingungnya gini, Pak. Seberapa menakutkannya ya masyarakat ngelihat Pak Yakob itu? Kalau dilihat kan wajahnya juga wajah polos gitu kan. Kok jadi kayak seakan-akan Pak Yakob ini sedang ngajarin ajaran setan, ajaran yang berbahaya gitu kan. Iya. Seberapa menakutkannya bagi orang tuh? Mungkin menakutkannya beliau itu bukan mungkin ya kegigihan seseorang, ketekunan seorang itu kadang-kadang ditakutin orang juga untuk supaya menjaga supaya tidak masuk di situ ya jemaatnya, bisa juga. Karena mereka gak mau jemaatnya dicuri. Nah, kalau taruh jemaat itu kan sebenarnya bukan milik kita, bukan milik pendeta, jemaat itu kan miliknya. Tapi Tuhan kan sendiri. banyak gereja tuh yang lucunya di situ ya. Jadi mereka tuh kayak kalau jemaatnya pindah, mereka bilang, "Wah, jemaat saya dicuri," gitu kan. Saya ingat dulu ini salah satu ketua sinode juga ya, dia ngomongnya gini, "Bukan saya yang salah, ya. Harusnya saya yang marah. Domba kamu memakan rumput di tempat saya," dibilang. Ya, tempat saya rumputnya bagus, sehingga domba kalian pindah ke tempat saya. Harusnya Iya. saya yang marah karena rumput saya dimakan. Oke, itu dulu waktu dia lagi berjaya, lagi naik gitu kan. Giliran jemaatnya yang diambil, komplain dia sekarang. Jadi gue bilang, loh, kemarin ngomongnya kayak gitu, giliran dia yang diserang, dia bilang, wah ini caranya nggak benar, gereja kita dijelek-jelekkan gitu kan. Iya. Lah, masalah kalau gereja lu dijelekkan, pencemaran nama baik, lapor polisi. Silakan lapor polisi kan, kalau ada bukti. Jadi waktu banyak domba orang pindah ke dia senang. Ya dia bilang bukan saya yang salah. Tapi begitu domba dia yang pindah, Dia yang komplain ya. dia yang komplain, dia bilang kita difitnah. Gereja kita Tapi dijelekkan. kita di sini di Ambarawa kemarin ada ibadah BKSAG di gereja kita itu juga baik kok. Jadi pendeta masing-masing tidak kalau menganggap bahwa gereja itu Milik jemaat sendiri. itu milik dia. Jemaat itu adalah milik Iya. Tuhan. Ya, milik Tuhan Yesus bagi mereka yang masih pakai Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Hamasiah, jemaat itu milik Bapa Yahweh. Karena kalau kita bilang aja ya, denominasi Kristen aja sekarang di dunia berapa? 60.000 loh. Udah mau 60.000 denominasi gitu kan? Di dunia. Di dunia 60.000 ya. 50-an mau ke 60.000. Kalau di Indonesia berarti 300-an kali. Masih ratusan. Karena di Indonesia ini kan yang pertama kan apa ya? Kristen juga minoritas. Iya, Terus yang kedua juga orangnya masih terlalu kotak-kotak lah. Belum Iya, kayak iya. Amerika tuh kan kadang-kadang Amerika beda sedikit pandangan, udah gua berdiri aja. Walaupun cuma 20 orang jadi gitu kan. Kalau kita kan 20 orang udahlah, bubarin aja lah, terus sepi gitu. Gabung yang rame. Masih ini ya, masih nggak pede. Iya, iya. Tapi kalau kayak Pak Yakob nih, menurut Bapak, kalau kemarin nggak ada yang ikut dia, contoh ini kan yang ikut awalnya itu ada 200 lebih tuh. Seandainya waktu dia keluar ternyata cuma 10 orang yang ikut dia atau 5 orang, menurut Bapak nyerah nggak deh? Kalau saya melihat ya karakternya beliau kok kayak enggak menyerah beliau. Ya ini karena 200, kalau 200 gue berani kan, oh yang di belakang gue masih rame nih. Sekalipun hanya 10 orang, barangkali karena ini kebenaran dan beliau yakin juga bahwa pasti Tuhan akan tambah-tambahkan gitu. Karena beliau mengajarkan kebenaran. Ya. Ya karena biasa kan pengaruh kan. Iya. Kita keluar lihat, oh masih rame pengikut saya kan. Pede saya rame. Tapi kalau cuma 5 orang, apa aku bubarkan aja nih kan. Dan beliau juga meyakini bahwa tugas itu tugas dari Tuhan sendiri kok. Jadi ya memang panggilannya ke situ ya. Panggilannya ke situ. Bahkan anak-anaknya juga itu. Ya anaknya tambah lucu. Mas Simeon ini dari kecil malah waktu ikut karnaval anak-anak TK itu pakaiannya sudah pakaian pendeta. Kukira pakaian Yesus tadi, bukan pakaian pendeta. Artinya dia juga cita-citanya pengen jadi pendeta juga ya. Dan ternyata juga sekarang beliau bisa membantu dedinya ya untuk balik ya dari Amerika ya. Balik di Amerika juga nggak kerasan, cuma 1 tahun, harusnya kuliah 2 tahun dia selesaikan 1 tahun. Kerja di Jakarta juga nggak kerasan,
terus jadi dosen di Surabaya nggak anu juga, karena memang Panggilannya ke situ. panggilannya ke situ, akhirnya ditariklah oleh beliau Pak Yakub Oke. untuk membantu pelayanan di sini gitu. Dan kita juga senang jemaatnya dengan jadi ada Regenerasi. dua pribadi yang mirip tapi beda pengajarannya. Ya, Di yang bukan beda banget tapi cuman apa yang difokuskan itu memang beda. kalau boleh tahu di Ambarawa nih, yang gereja Ya, Ambarawa kalian, itu ada berapa pendeta? di Ambarawa BKSAG berapa ya, Mas? 20? 22 gereja. 20 bukan, maksudnya pendetanya, pendeta yang di gereja kalian. Oh, di gereja kita? Iya. Di gereja Yang kita gereja doang yang pusat. yang melayani itu kita ya ada beliau Pak Gembala, terus Pak Simeon Sulistyo, terus saya sendiri juga Oh, pendeta sekarang. kadang evangelis saya Oh, masih. evangelis. Kenapa nggak jadi Terus pendeta? ya itu bertahap. Setelah evangelis baru nanti jadi pendeta. Ada evangelis Ari Saksono, ada evangelis Winarni, ada juga Ibu Deborah Oke. yang Buris. Oh, Bu Reswarni ya. Ya, kalau boleh Kalau tahu, yang bantu di pelayanan firman Bu Deborah ya. ini kan sudah lama kok belum jadi pendeta, Pak. Siapa? Saya. Eh. Saya juga ndak anu kok. Tujuan dari saya. Hah? Saya juga ndak anu banget kok. Nggak Ya, ngebet. iya, ndak ngebet banget. Yang penting saya melayani, saya membantu aja. Wong waktu saya jadi guru juga tanya beliau, saya tetap melayani deh. Ya seperti sekarang ini. Makanya setelah saya purna tugas jadi guru 2018. Itu pindah sekolah ya. 2018 itu saya nggak, waktu habis dipecat itu ada teman saya yang ngajar kepala sekolah SD Kristen lain, terus sudah Pak Jito bantu Di tempat ngajar di mereka. sini aja. Jadi saya dipecat itu ya nggak nyampe 1 bulan Udah dapat kerjaan karena baru. sudah dapat kerjaan lagi. Cuman honornya kan beda. Ini honor mulai nol lagi. Saya itu cuma honor 450.000 tahun 2012 itu. Setelah dipecat itu. Tapi saya sebagai guru sertifikasi, saya masih dapat dari pemerintah karena sudah ber-SK lagi. Sekitar 1.500.000. Tapi untuk biayai kuliah 2 anak kan enggak mungkin, satu di IKI PGRI, satu di ISI Jogja. Enggak mungkin cukup ya. Tapi ya ada aja rezeki. Nyatanya ya mereka semua selesai dan mereka semua juga bekerja ya. Itu cara Tuhan yang unik untuk menolong Jadi kita. kalau kita bilang Bapak sudah merasakan hadirat Tuhan gitu sudah ya. merasakan pertolongan, penyertaan, perlindungan yang luar biasa. Kalau boleh tahu nih, ini kita lagi di mana nih Pak? Soalnya pemandangannya keren nih. Kita ini di Villa, bukan? Puser. Ya. Ini di Bukit Doa Betsaida. Bukit Doa Betsaida itu termasuk di Dusun Puser. Kelurahannya Pasean. Ya. Dan karena kita ini gereja kita yang di Ambarawa tadi, yang kita datangi tadi. Iya, yang kita datangi tadi kena jalan tol. Ya mau harus pindah. Ya. Itu kapan harus pindahnya? Ya belum tahu ya. Nanti. Oh, tunggu dibayar ya? Tunggu dibayar dulu. Hitungannya udah keluar. Dibayar dulu baru kita bisa membangun. Ya. Tapi hitungannya udah keluar. Ya, hitungannya sudah keluar. Ya, kita tunggu nanti dari pemerintah terus di sini kita bangun gereja. Mau pindah di sini ya? Iya, mau pindah di sini. Ini tanahnya cukup luas juga. Ini 1 hektar 400. 1 hektar 400. Jadi 14.000 meter persegi. Tapi ini kan jauh dibandingkan tempat yang tadi di bawah. Tapi enggak terlalu jauh banget. Jadi jalannya, malah ketika diumumkan itu jemaat justru seneng. Di sini itu apalagi nanti kalau ada kantin, ada apa di sini itu jemaat habis ibadah itu kok tak pikir enggak pada langsung pulang itu. Oh iya. Pengen nyantai di sini ya. Ini enaknya dingin guys. Ada kulinernya juga. Di bawah masih panas. Masih panas. Ya, di sini udah pasti dingin terus nih karena gunung ya. Ya bantu doa ya menurut
Mas Julius ya. Ya Supaya kita iya. senang juga gini ya. Heeh. Mana tahu nanti tahun depan kita main ke sini lagi kan Iya. udah pindah sini Oh gitu iya, kan. iya, sangat diharapkan. Apalagi Kita ada kan konteks. saudara. Apalagi ada konteks, nanti kita sewa di sini aja gitu. Dibangun. Iya, iya. Itu nanti rencananya bangun di mana lokasinya? Di depan sini ya? Di sini ini mungkin yang sampai Oh. sana kan tanah diratakan. Oh, itu tanah terlebih dahulu diratakan kan. nanti Iya. ya? Iya. Bangun di situ. Iya, cuman memang tempatnya lebih gunung, tapi memang secara cuaca lebih Iya, nyaman lebih gitu. nyaman. Pemandangan juga lebih enak. Itu kan Rawa Pening itu. Jadi view-nya ini ke kota apa nih? Itu Ambarawa, semua Ambarawa ini kelihatan dari sini. Oh, Itu keren. yang sana itu yang itu Rowo itu. Itu kayak danau gitu. Iya, danau memang, Hmm. danau. Namanya Rawa Pening. Rawa Pening. Rawa Pening. Iya keren, nampak danau, ada gunung nih. Ya, gunung Ini kalau sana itu kamera yang nampak nih. seberang sana itu Salatiga itu. Oh, situ Salatiga. Iya, iya, sana. Ini? Ini Gunung Kelir. Terus ada Gunung Telomoyo, ada Gunung Merbabu. Oh, Merbabu sebelah sana. Iya, Merbabu sebelah sana. Itu Gunung Telomoyo. Itu Merbabu tuh? Ya? Itu ya? Iya, ini kan ketutup awan. Kalau pagi-pagi itu nampak jelas banget Merapi? dari sini. Merapi enggak kelihatan dari sini. Sana lagi ya? Iya, Merapi kan di daerah Magelang. Ya, Tapi ini ketutupan gunung-gunung. kalau saya di sini bukan ini sih, bukan ibadah jadi tidur, Pak. makan tidur. Ya, nggak apa-apa, main di sini. Anggap puncak ini. Anggap puncak nih. Anggap puncak ya. Dan ini menurut saya tempatnya ini bagus sekali, ya, karena ini yang paling tinggi ya. Ada lebih tinggi lagi? Kayak ini yang paling Ini paling tinggi ya? Ya, paling tinggi. Tadi kita lihat di jalan ini paling tinggi soalnya. Respon masyarakat pemerintah. Nah, gimana responnya, Pak? Responnya baik juga yang masyarakat Puser ini. Ya, mereka senang kalau kita ini bisa dibangun dan daerah Puser, daerah Pasean kan lebih ramai. Iya, jadi bisa Dan lebih ramai ya. di sana ini ada anggota DPR juga di Pasean itu. Itu ada kemarin mungkin ada program penerangan jalan itu langsung Pasang lampu ya. diarahkan ke sini, cuman belum nyampe sini. Oh. Itu kalau malam terang semua itu jalan yang tadi kita Ini lewat. yang bangun jalannya siapa, Pak? Sampai Ini. ke bawah. Ini yang bangun jalan ya kita sendiri. Oh. Gereja ya. Sampai ke bawah tadi tuh. Ya sampai ke bawah. Panjang juga ya. Iya. Oh. Sampai depan jalannya. Nah, sampai di jalan. Kalau jalan sana kampung. Ini listrik udah masuk kan? Sudah ada listrik. Keren. Udah berapa? Hah? Enggak. Tapi enggak pindah ke sini nanti Bapak. Tinggal di sini. Gimana? Tinggalnya? Iya. Oh, rumah saya dekat juga di situ. Dekat juga ya? Dari rumah ke sini paling 10 menit nyampe. Iya, enaknya di sini ini kemana-mana masih dekat kan gitu. Iya, betul. Ya. Ya makanya jemaat juga naik motor juga enggak terlalu lama. Cuma nanti kan juga kalau yang dari jauh ada jemputan dari gereja. Tapi ini nggak ada kendala lah ya untuk pendirian, cuman masalah artinya tinggal uang aja lah. Iya, tinggal uangnya. Tinggal uang aja. Juga nanti kan kita butuh tanda tangan dari masyarakat Puser. Betul. Dan Pak Lurah juga sudah Setuju. membantu mau memanggil dulu tokoh-tokoh agama di situ. FKUB ya? Ya. FKUB itu kabupaten. Oh, sini bukan ya? Iya. PKUB ya. Paguyuban jadi antar umat beragama. Kalau itu kabupaten forum komunikasi. FKUB-nya juga sudah oke, sudah pernah datang ke sini sama Pak Camat juga. Ya, toh juga yang pertama tempatnya nggak ada tetangga. Iya, betul. Terus yang kedua secara Tuhannya juga beda gitu. Apa yang mau disinggungin lagi gitu kan? Kalau semua gereja kayak ini damai kita, Pak. Damai Indonesia. Nah, ya makanya kita berjuang juga untuk itu memberitakan. Karena memang gini, Pak, yang bikin rancu itu kadang-kadang misionaris itu kan dia pakai kata Allah. Iya. Ya, kadang-kadang ya itu dia bercandanya itu kayak apa ya? Bagi dia bercanda, tapi bagi umat muslim itu kayak penghinaan. Iya. Jadi kayak dia bilang, "Ini Tuhan kami ini anaknya Allah Bapa, anaknya Tuhan kalian." Iya. Jadi Tuhan kalian tuh udah pensiun, udah digantikan sama anaknya kan? Memang bercanda, tapi kayak kita dengarnya, iya. kok Tuhan pensiun gitu, kok digantikan anaknya, apa ini gitu kan? Ya memang itu sangat menyinggung kalau kita pikir kok ya,
masalahnya kan umat Muslim percaya bahwa Allah Tuhannya. Allah itu Tuhannya dan Tuhan tidak diperanakan, Iya, tidak pernah. tidak Apalagi punya pensiun anak, gitu kan. apalagi pensiun gitu Udah kan. diserahkan semua. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Enggak enak didengar. Kita nggak ada. Enak didengar. Allah kalian beranak gitu kan. Ya. Nanti begitu kita komplain dia bilang, "Lah, kalian nggak percaya Tuhan kalian Maha Kuasa bisa punya anak." Kok jadi lari ke situ gitu kan. Itu kan hasilnya saling nyinggung gitu ya. Iya. Panjang masa jadi Awalnya itu mungkin bercanda. Ya. Tapi kan namanya bercanda orang nangkapnya beda. Ada yang nangkapnya positif, ada yang mungkin nangkapnya lo maksud lu apa gitu kan. Iya. Lagi ngejek Tuhan kami nggak gitu. Ayo jual jamu, Plus. Bos. Ya. Nah. Kok jual jamu, jual madu ini saya. Ya.